Shalom, selamat pagi sahabat Petra. Sungguh berbahagia saat ini saya bisa kembali menyapa sahabat Petra semua, dimanapun sahabat Petra berada melalui embun pagi hari ini. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, tanggal 4 Mei 2026, kita bersama akan membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping. Adapun tema renungan hari ini adalah kuasa tuntunan Tuhan, berdasar dari bacaan Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Namun mari sebelum kita akan menerima dan mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Saat ini kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami semua, sehingga kami mampu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih kami tidak hanya berhenti mengerti, tetapi kami mampu menghidupi, menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dengan segala keterbatasannya, Tuhan yang menolong dan memampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan dan menghidupi firman Tuhan. Amin. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22 yang demikian firman Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, seringkali kita berharap bahwa hidup kita ini berjalan dengan cepat, lurus, dan tanpa hambatan. Namun kenyataannya, Tuhan sering membawa kita melalui jalan yang lebih panjang. Namun pertanyaannya, apakah lalu kita bisa mengatakan bahwa Tuhan itu jauh dari kita? Saudara yang terkasih, perjalanan panjang ini pun terjadi dalam kehidupan dan perjalanan bangsa Israel. Kita tahu bahwa bertahun-tahun lamanya bangsa Israel menderita karena menjadi budak di Mesir. Banyak dari mereka yang terus berseru dan meminta pertolongan Tuhan. Bahkan mungkin ada pula yang sudah menyerah dan merasa bahwa Tuhan tidak akan pernah menolong mereka.
Tetapi pada saat itulah Tuhan justru menunjukkan pertolongannya kepada umat kesayangannya. Tuhan memanggil Musa untuk menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir dan menyelamatkan umatnya. Lalu ketika telah 10 tulah diberikan Tuhan kepada Mesir, barulah bangsa Israel bisa terbebaskan dari perbudakan di Mesir. Artinya, Tuhan sungguh-sungguh menyertai bangsa Israel. Tuhan menuntun bangsa Israel melalui Musa agar dapat keluar dari Mesir dan terbebas dari tulah-tulah yang diberikannya kepada Mesir. Tetapi jika kita kembali melihat dalam bacaan kita pada hari ini, kita dapat melihat penyertaan Tuhan sekali lagi diberikan kepada bangsa Israel. Tuhan bahkan dengan sangat memahami perasaan dan pemikiran bangsa Israel pada waktu itu. Ia tidak membiarkan bangsa Israel berjalan melalui negeri orang Filistin yang sebenarnya memiliki jarak yang lebih dekat. Sebab nanti bangsa Israel akan menyesal telah keluar dari Mesir dan justru hendak kembali ke Mesir karena kondisi psikologis mereka yang belum siap. Allah menghindari konflik militer langsung dengan bangsa Filistin. Saudara yang terkasih, dari tindakan Allah ini kita tahu bahwa sekalipun bangsa Israel harus menempuh jalan yang lebih jauh memutar, Tuhan memiliki maksud yang baik dengan mempertimbangkan perasaan dan pemikiran bangsa Israel. Inilah juga yang disebut dengan tuntunan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa rencana Allah bukan sekedar tentang efisien, tetapi bijaksana dan penuh belas kasih. Tidak hanya sampai sini, bangsa Israel juga dapat membawa tulang-tulang Yusuf yang sudah lama ada di Mesir. Sebab pada waktu itu Yusuf sebagai orang yang taat kepada Tuhan meminta kepada keluarganya untuk membawa tulang-tulangnya keluar dari Mesir. Bertahun-tahun lamanya, Tuhan tetap menyertai bangsa Israel hingga dapat membawa keluar tulang-tulang Yusuf tersebut. Ini pun menjadi tanda penyertaan dan tuntunan Tuhan, serta menunjukkan bahwa Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Tuhan tidak berhenti menyertai bangsa Israel. Bahkan setelah keluar dari Mesir, Tuhan tidak meninggalkan bangsa Israel. Tuhan memberikan tuntunan yang nyata dan penyertaan yang jelas dengan memberikan tiang awan dan tiang api bagi bangsa Israel. Simbolisme dari tiang awan yang terjadi pada waktu siang adalah tentang perlindungan dan arah. Dan tiang api pada waktu malam adalah tentang terang dan kehadiran. Ini adalah bentuk teofani atau penampakan Allah, di mana Allah tidak jauh. Ia tidak hanya memberi perintah, akan tetapi Allah juga hadir di tengah kehidupan bangsa Israel. Tuhan berjalan di depan mereka, yang menunjukkan bahwa Tuhan sendirilah yang menuntun bangsa Israel dan menyertai bangsa Israel untuk keluar dari Mesir dan juga untuk menjalani kehidupan mereka setelah keluar dari Mesir. Saudara yang terkasih, perjalanan Israel bukan tentang kecepatan, tetapi tentang penyertaan dan kuasa tuntunan Tuhan. Maka ketika mungkin saat ini kita menghadapi perjalanan hidup dengan segala persoalannya terasa sangat panjang dan mungkin arah yang kurang jelas, namun percayalah kepada Tuhan. Karena Ia tahu jalan terbaik. Tuhan setia pada janjinya dan Tuhan hadir setiap saat. Tuhan yang memimpin Israel adalah Tuhan yang sama yang memimpin hidup kita hari ini dan seterusnya. Oleh karena itu, serahkan kendali hidup kita kepada Tuhan. Meskipun jalannya tidak selalu mudah atau cepat, percayalah bahwa kuasa tuntunan Tuhan tidak pernah salah arah. Tuhan Yesus memberkati.
Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk sabda Tuhan yang kami terima pada saat ini. Terima kasih atas kuasa tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami belajar bagaimana Tuhan menyertai kehidupan bangsa Israel. Oleh karena itu kami meyakini pula, meskipun kami sering merasa jauh perjalanan kehidupan kami, arah yang tidak jelas, tetapi kami meyakini bahwa Engkau lebih tahu cara jalan yang baik dan Engkau senantiasa menuntun kehidupan kami. Kami menyerahkan seutuhnya akan kehidupan kami ini ya Bapa, hanya di dalam kasih kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kami dalam hidup yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, kami akan melanjutkan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami, sehingga berkat Tuhan pun menguatkan kami dalam menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Inilah kami, pakailah kami, dan mampukan kami untuk mewartakan kasih dan karya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini tanggal 4 Mei 2026, kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping, mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.